yang lama, Bapak Answar ya, bilangnya itu tes hanya untuk formalitas. Tapi kenapa kok ternyata diperingkat gitu loh Pak? Jadi tiap tahun itu kok berubah-berubah peraturannya. Jadi kami ini bingung ya. Apa itu? Ngapunten. Kami ini gimana ya Pak? Merasa kadang keadilan itu di mana? Karena kami ini kan ujiannya di 2024 tahap 1, nggih. Sedangkan teman-teman kami yang sudah lulus itu sudah ngisi DRH, sudah tanda tangan ini itu nggih. Aku bentar lagi udah selesai ya tahapannya, tinggal NIP sama SK. Sedangkan kami masih belum apa-apa, nggih. Terus kami ini akan dibarengkan dengan yang tahap 2 penyelesaiannya nanti. Ya kan, penyelesaiannya kami ini yang belum lulus R2, R3 kan akan dibarengkan dengan yang tahap 2 yang belum ujian. Kami kemarin ini Pak, kami kemarin ke BKN Pusat. Kebetulan saya juga jadi pengurus pusat Pak. Nah kami sudah ke BKN, BKN itu berkata seperti itu, stafnya itu. Jadi kami yang status R2 dan R3 itu untuk penyelesaiannya nanti akan dibarengkan dengan yang tahap 2. Itu kemarin tuh bilangnya di bulan Oktober. Nah kami itu gimana ya, kami itu merasa berkecil hati. Barengannya yang tahap 1 aja sudah ngisi DRH, sudah tanda tangan kontrak ini itu, kita kok sih tahap 2 gitu penyelesaiannya, kenapa kok nggak dibarengkan dengan tahap 1 begitu loh Pak. Aspirasi teman-teman yang kami tampung, yang pertama kami ini memohon dukungan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan operator Simtum segera memproses pengusulan SKTT di Insul GTK agar tunjangan profesi guru non ASN ini segera cair Bapak. Yang kedua, kami juga ingin memperoleh dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan percepatan proses administrasi pengisian DRH Pak untuk tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3. Dan kami memohon terwujudnya kebijakan yang lebih jelas dan transparan mengenai status kepegawaian serta hak-hak guru honorer Pak untuk menjadi ke paruh waktu. Dan yang keempat, kami ingin tahu sebenarnya Pak, langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Jember dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mempercepat pengisian DRH bagi kami tenaga honorer. Dan kami juga ingin bertanya, sebenarnya formasi untuk ke paruh waktu itu berapa jumlahnya? Terima kasih. Waktunya Bu Ratna ingin menyampaikan, tapi bukan niat untuk memerintah Bapak saya, tapi hanya memberikan masukan, di mana saya sebagai kepanjangan tangan dari dinas untuk melakukan pelayanan terhadap rakyat atau masyarakat, anak-anaknya kita berikan pelayanan yang baik. Dari situ saya minta, tapi saya tidak maksa Pak, saya minta mengenai jumlah yang memang ada, yang memang dibutuhkan, tolong disegerakan. Dalam artian disegerakan, seperti beberapa bulan kemarin mengenai ada perintah dari pengawas untuk tidak mewajibkan honorer, membebani honorer karena honorer masih belum mendapatkan hak. Dari situlah melaksanakan instruksi kepada kepala sekolah untuk menarik honorer dan memaksimalkan ASN dan PNS, P3K dan PNS. Dari situ akhirnya apa yang terjadi? Banyak lembaga-lembaga dari teman-teman ini yang memang ditunggangi, dibantu oleh honorer. Kalau mereka ingin mengikuti aturan, maka dia akan mencederai pelayanan masyarakat. Memang peraturan itu akan menabrak kebijaksanaan, Pak. Tapi kebijaksanaan itu memang penting selama itu disepakati bersama. Jadi kebenaran itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh bersama, maka disebut dengan kebenaran meskipun tidak sesuai dengan aturan. Jadi ada beberapa kepala sekolah itu yang memang melanggar perintah dari pengawas di setempat untuk tidak mempekerjakan honorer dengan alasan kami tidak ingin ini jadi masalah karena
kita paksa untuk mengajar, tapi yang bersangkutan masih belum mendapatkan hak. Nah, dari situ saya itu ingin menyampaikan bahwa itu akan menjadi problem ke depan, mengingat peraturan kita itu akan berubah-ubah setiap saat di momen-momen seperti ini, karena pemimpin kita itu sedikit dor-dor gitu Pak, lebih cepat berubah, regulasinya cepat berubah. Untuk seperti ini saya dari sektor yang paling bawah menyampaikan laporan kepada Bapak. Status sosial kami itu, kami tidak mengharap secepatnya, tapi paling tidak kami diberikan KTP yang jelas. KTP yang itu apa? Seperti paruh waktu. Paruh waktu paling tidak itu pengamanan kami, Pak. Kami membantu, berniat membantu seperti yang diinginkan oleh Bapak Dinas. Ojo ditinggal, tidak. Tapi kami itu minta pengamanan seperti kemarin. Jadi kami ditarik, tidak boleh ada honorer di lembaga. Kalang kabut Pak, seperti di SD-nya Pak ini, ya. Pak siapa? Pak Arif. Itu PNS-nya berapa Pak? PNS-nya 2. Nah, yang membantu semua, lah kalau ditarik semua Pak mengikuti aturan, maka kita tidak bisa bijaksana. Jadi jangan sampai aturan itu menghalangi kebijaksanaan dalam konsep yang benar. Jadi saya tahu, saya yakin Bapak ini adalah orang baik. Dan tujuan kita adalah sama-sama baik. Jadi ada 3 kelas kosong Pak. Jadi itu terpaksa pegang 2 karena gurunya nggak ada. Jika dirangkap seperti itu, maka pemaksimalan pelayanan kurang baik. Dampaknya bisa sangat besar Pak. Jadi akan masyarakat yang merasa kurang puas, lah dirangkap-rangkap, maka pelayanan itu tidak sampai. Akhirnya apa? Ketika sudah tidak puas, takutnya akan dipindahkan. Akhirnya habis. Lembaga itulah yang terdampak. Itu bukan hanya honorer, tapi PNS P3K akan merasakan dampak ketika pelayanan itu tidak sampai. Jadi dari sini kita yang belum punya KTP dan yang Bapak yang mudah-mudahan mau menerbitkan KTP kita supaya kita itu lebih kuat status di bawah. Bukan apa, memang itu memang butuh pendidikan, itu memang dulu pengangkatannya secara bergerombol Bapak. Lah, pengangkatan setiap tahun, tambal sulam setiap tahun itu sebetulnya harus sudah tertata dengan rapi agar tidak ada honorer lagi. Karena tempat kerja kita itu bukan mengenai kertas yang banyak bertumpuk, tapi benda hidup. Kalau benda hidup ini kita rangkap, kita campur-campur, itu kurang maksimal, maka tidak akan selaras dengan keinginan dari pemerintah pusat menuntaskan honorer. Caranya ini hanya usulan loh Bapak, saya bukan ingin menggurui Bapak, tapi usulan dari anak yang belum punya KTP, ingin mengusulkan, tapi tidak harus diterima. Nah, ini hanya usulan, karena yang menentukan kebijakan itu adalah Bapak kita. Jadi kalau saya memaksa, saya tidak ikut menanggung Bapak. Jadi usulan ini saya sampaikan atas dasar saya peduli, bukan untuk yang lain-lain. Saya peduli terhadap cinta terhadap pekerjaan saya peduli, mohon dari beberapa momen mungkin harus sering digencarkan tentang perumusan tambal sulam yang harus wajib ada sampai nanti kita di Dinas Pendidikan sama dengan TNI dan Polri. Jadi terstruktur semuanya, jadi sebelum pensiun sudah ada tenaga yang sudah siap mengisi. Jadi tidak akan ada sempat honorer masuk sudah. Kalau ini tidak ada, maka sebagai kepala sekolah mereka akan yang terdekat melihat Pak, iki gono sing ngajar, lek laporan sik engko piye. Akhirnya mengangkat dengan menabrak aturan tadi. Wis ngajar, engko tak bayar aku sih. Karena memang sudah bertatap langsung Bapak. Jadi itu mungkin dari saya, tapi saya tidak ingin membuat Bapak nanti merasakan dampak. Bapak sendiri yang akan bisa memilah masukan mana yang memang harus segera ditindak lanjuti cepat. Karena pendidikan di Jember dan di seluruh Indonesia itu memang sama-sama anak negara, justru yang paling dekat dengan bibit bukan sudah besar. Kalau TNI dan Polri kan sudah menghabisi yang besar. Kalau kita di non ASN di huruf B itu ada angka nomor 1, huruf A, B, C, D sampai dengan G. Di sini ada di
huruf E, yaitu yang menampilkan bahwa yang diupload salah satunya adalah E, memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangan. Sehingga bagi yang guru yang swasta dari yayasan bisa dimasukkan, ada surat penugasannya dari yayasan. Nah sekarang yang satu ini bagi yang di negeri dari pemerintah daerah. Nah ini misalnya pemerintah daerah menerbitkan surat penugasan SK Bupati kayak kemarin bertentangan dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah ini kan harus dicarikan solusi. Nah itu yang nggak bisa terpenuhi, bukan berarti kita nggak memasukkan, tapi ada persyaratan. Apa sampean punya persyaratan itu mau kalau mau dimasukkan? Ngapunten ya Pak. Kalau di kabupaten lain seperti di Lumajang itu memakai SK 2024 bisa Pak? Ini belum kita konsultasikan ya. Kemarin saya konsultasi dengan Kepala Dinas Bondowoso juga gitu. Karena bagus Kabupaten Situbondo juga belum. Saya tanya kemarin siang saya komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso. Nah, kemarin kita sudah berusaha